Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CS Videos. Baiklah, sobat catur semuanya, di video kali ini saya akan kembali membagikan satu partai catur dari masa kini. Siapa lagi kalau bukan Daniel Duboc versus Vladimir Kramnik. Pertandingan ini terjadi di Chess Armageddon Championship Series pada tahun 2023. Kita langsung saja ke permainannya sekarang juga. Let's go. Daniel Duboc memegang bidak putih dan Vladimir Kramnik memegang bidak hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, dibalas pion C5, pertahanan Sisilia, kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda F6, kuda C3, pion A6, gajah G5, pion E6, pion F4, gajah E7, Daniel Duboc menteri E2. Ini biasanya dalam posisi ini langkah sesuai buku catur adalah menteri ke F3 ya. Itu langkah terbaiknya. Tapi di sini Daniel Duboc menteri ke E2, pion H6 menyerang gajah, gajah ke H4, dan Vladimir Kramnik melakukan pengorbanan yaitu kuda pukul pion E4. Kalau secara langkah mesin catur dalam posisi ini adalah gajah memukul gajah dan kuda memukul kuda ya. Jadi di sini terjadi perang perwira ya. Namun Daniel Duboc menjawab dengan kuda pukul kuda, gajah pukul gajah, skak, pion menutup ke G3, gajah kembali ke E7. Dan Daniel Duboc rokade panjang. Sementara Vladimir Kramnik rokade pendek. Pion G4, pion D5 mengancam kuda, kuda G3, kuda C6 mengajak pertukaran kuda, Duboc menolak, kuda ke F3, menteri C7, menteri D2, gajah D7, raja B1, benteng A ke C8, yaitu menyerang pion C2 secara tidak langsung, pion G5, pion pukul pion, kuda pukul pion, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, kuda E5, kuda H5. Ini salah satu posisi kuda yang cukup membahayakan dari Daniel Duboc ya. Kuda ke F3 menyerang menteri, menteri F2, menteri C5. Vladimir Kramnik mencoba menjebak Daniel Duboc ya dengan menggratiskan kudanya. Jika menteri memukul kuda, maka menteri akan memukul pion C2 ya, skak. Raja digeser ke H1, A1, maka menteri akan ke C1 ya, skakmat dalam 2 langkah. Tapi di sini Daniel Duboc tidak terjebak. Menteri digeser ke G2,
kuda H4 menyerang menteri lagi, menteri ke D2, pion E5, gajah D3, pion E4 menyerang gajah. Dan di sini Daniel Dubois melakukan pengorbanan dan langkah brilian, yaitu kuda ke F6 skak. Oke, jika pengorbanan kuda diterima, misalkan pion pukul pion, maka pion pukul pion. Jadi sangat membahayakan kepada Raja Hitam. Cuman di sini Hitam sebenarnya masih punya jawaban terbaiknya, yaitu antara Raja ke H7 atau juga benteng ke C6. Oke. Namun di sini Vladimir Kramnik tidak menerima pengorbanan kuda. Dia malah menggeser raja ke H8. Lanjut kuda pukul gajah, menggarpu menteri dan benteng. Menteri ke C6, kuda pukul benteng, pion pukul gajah. Menteri pukul pion, mengancam skakmat, benteng pukul kuda. Menteri H3, memimpin kuda. Menteri C4, melindungi kuda. Pion B3, menyerang menteri. Menteri ke-4, benteng G1. Rencana menyerang menteri ke petak G4 ya. Raja digeser ke G8, mencoba melepaskan pin. Benteng ke G4, menyerang menteri dan kuda. Menteri ke-2, mengancam benteng. Dan Daniel Dubois, benteng pukul kuda, memberikan ancaman skakmat pada petak H8. Menteri pukul benteng, skak. Raja ke B2. Dan di posisi ini akhirnya Vladimir Kramnik pun menyerah. Oke. Karena jika memaksa untuk mendorong pion ke F5 ya, maka pion didorong ke G6. Jadi raja terkunci. Oke. Kalau mengorbankan menteri, misalkan menteri ke D4, benteng pukul menteri, itu akan semakin memperburuk keadaan juga ya, karena posisi raja terjepit. Misalkan benteng kabur ke B8, maka benteng akan balik lagi ke H4. Raja geser ke F8, menteri ke D7. Raja G8, pion G6. Benteng F8, benteng H8 skak. Raja pukul benteng, menteri ke H3 skak. Raja ke G8, dan menteri ke H7 skakmat. Luar biasa ya. Dubois selalu punya cara untuk menjadikan permainan jadi seru ya. Terima kasih Sobat Catur sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Genuna Sumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.